Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 11 IPS dan IPA SMA IT Aliyah Islamic School. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari pelajaran fikih. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang salat sunnah rawatib, bahwa di antara salat sunnah yang disyariatkan, yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang dikerjakan setelah atau sebelum pelaksanaan salat wajib. Jika itu dilakukan sebelum salat maka disebut qobliyah. Jika itu dilakukan setelahnya maka disebut ba'diyah. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas salat witir. Yang ada bukunya itu bisa dilihat halaman 108. Apa yang dimaksud dengan salat witir, berapa jumlah rakaatnya, dan kapan waktu pelaksanaannya, maka kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Salat witir adalah salat yang dikerjakan dengan jumlah ganjil, baik itu 1 rakaat, 3, 5, 7, 9, 11. Dan pelaksanaan salat witir ini dilakukan di malam hari. Waktunya ba'da isya sampai menjelang subuh. Ba'da isya sampai subuh. Maka itu waktu pelaksanaan salat witir. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Demikian pula beliau menganjurkan kepada para sahabatnya untuk tidak meninggalkan salat witir. Bahkan Nabi juga SAW, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Bahkan beliau wajib untuk mengerjakan salat witir. Inilah yang diwasiatkan oleh beliau kepada sahabatnya, seperti perkataan sahabat Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin," kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal, di antaranya wa an utira qabla an anam, untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur. Jadi boleh seseorang mengerjakan salat witir sebelum tidur. Adapun waktu yang paling utama yaitu di sepertiga malam terakhir. Kita baca apa yang disebutkan dalam buku ini. Salat witir minimalnya adalah 1 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang marfu', Rasulullah bersabda, "Al-witru rakaatun min akhiril lail." Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, "Shalla rakaatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Maka hendaklah dia salat 1 rakaat, di mana ia, yaitu salat witir, mengganjilkan untuknya pada salat yang telah dilakukannya. Nah, ini jumlah rakaat minimal, yaitu salat witir minimal jumlah rakaatnya adalah 1 rakaat. Boleh juga dikerjakan 3 rakaat berdasarkan hadis Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli salasan. Bahwa Nabi SAW pernah sholat malam 4 rakaat. Maka kamu jangan bertanya tentang bagus dan lama sholatnya. Kemudian sholat 4 rakaat, maka kamu jangan bertanya tentang bagus dan panjang sholatnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 3 rakaat. Lalu bagaimana cara pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat?
Maka cara pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat itu ada 2 cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan 2 kali salam, yaitu yang pertama ia mengerjakan 2 rakaat salam, kemudian setelah itu tambah lagi 1 rakaat salam, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, anna Abdullah bin Umar kana yusallimu baina rakaati wa rakaataini fil witri hatta ya'mura bi ba'di hajatihi, bahwa Abdullah bin Umar pernah mengucapkan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat di dalam sholat witir, sehingga ia memerintahkan kepada budaknya di sela-sela sholat tersebut sebagian hajatnya. Bisa juga dilakukan sekaligus 3 rakaat tanpa salam kecuali pada rakaat yang terakhir, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, la yaqudu illa fi akhirihinna, beliau tidak duduk kecuali di akhir sholat. Dan juga yang perlu diperhatikan, pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat ini tidak boleh dilakukan seperti pelaksanaan sholat maghrib, yaitu dengan 2 tasyahud dan 1 salam, agar tidak sama dengan sholat maghrib, sementara Nabi melarang hal tersebut. Kemudian rakaat sholat witir juga itu bisa dilakukan 5 atau 7 rakaat, maksimalnya yaitu 11 atau 13 rakaat. Lalu bagaimana pelaksanaan sholat witir yang 5 atau 7 rakaat? Maka itu dilakukan tanpa duduk tahiyat kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi dia langsung kerjakan rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai terakhir, yaitu kelima atau ketujuh baru dia tasyahud akhir. Nah, kemudian jadi itu ya tentang jumlah rakaatnya, yang mana dari apa yang saya jelaskan maka hendaknya kita melakukan sholat witir, karena Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala witrun, mencintai sesuatu yang ganjil. Materi berikutnya adalah bab yang ke-7, yaitu halaman 110, tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Pada dasarnya kita boleh melaksanakan sholat kapan saja dan di mana saja. Namun ada beberapa waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat di waktu tersebut. Iya, ada waktu di mana sholat sunnah pada waktu tersebut dilarang, kecuali yang dikecualikan. Nah, maka kapan saja kita itu tidak boleh mengerjakan sholat dalam sehari semalam. Di sini dijelaskan ada 5 waktu. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari, maka tidak ada sholat sunnah apa saja. Makanya pada sholat subuh itu tidak ada yang namanya ba'diyah, yang ada hanyalah qobliyah, yaitu merupakan sholat sunnah rawatib yang paling muakkad. Nabi SAW menjelaskan tentang larangan pada waktu ini, la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu asyamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, dari terbitnya matahari sampai meninggi seukuran kadar tombak menurut pandangan mata. Jadi setelah terbit matahari, maka kita juga tidak boleh sholat ketika bermunculan, ya misalnya matahari mulai nongol gitu ya, maka kita belum boleh sholat sampai matahari itu meninggi seukuran setinggi tombak, kurang lebih 1 meter. Diasumsikan dengan ukuran jam kurang lebih 1/4 atau 1/3 jam, yaitu mungkin sekitar 20 atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Bila matahari sudah meninggi, ya setelah terbit seukuran setinggi tombak, maka sungguh telah habis waktu larangan. Artinya kita boleh mengerjakan sholat. Makanya sholat-sholat yang dikerjakan di pagi hari, ya waktu pelaksanaannya adalah ketika matahari terbit dan sudah meninggi setinggi tombak.
seperti waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, pelaksanaan sholat duha, ya, sholat isyraq, maka itu dikerjakan ketika matahari terbit sudah setinggi tombak. Adapun ketika matahari terbit belum boleh. Sebagaimana disebutkan, sholli sholatis subhi summa aksir anis sholah hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'. Salatlah subuh, kemudian tahanlah dirimu dari salat sampai matahari terbit sehingga ia menaik. Kemudian yang ketiga, di antara waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat adalah saat matahari tegak. Saat matahari tegak di antara kepala hingga ia tergelincir ke arah barat dan masuk waktu salat zuhur. Jadi, ya, kalau matahari pas ada di atas kepala kita, kita nengok kanan, kiri, depan, belakang, tidak ada bayangan, maka saat itulah kita dilarang untuk sholat sampai matahari tergelincir ke arah barat, sehingga saat itu masuk waktu sholat zuhur. Rasulullah mengatakan, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an nakbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaquma qa'imu dhahirati hatta tazula wa hina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghrub. Ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami untuk melakukan sholat di dalamnya dan menguburkan jenazah kami, yaitu saat matahari terbit secara jelas sampai ia naik, saat orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan saat ia menjelang terbenamnya sampai ia terbenam. Nah, kata tatadayyafu lil ghurub, ya, bermakna condong untuk tenggelam. Kemudian ini yang ketiga, ya, yaitu saat matahari tegak, saat matahari pas ada di atas kepala kita. Yang keempat yaitu dari sholat asar sampai terbenamnya matahari, berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada sholat sesudah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, bila matahari menjelang terbenam, yaitu kelima, waktu ini bisa diringkas menjadi artinya ketika matahari terbenam, ya. Makanya sebenarnya dari 5 poin ini bisa diringkas menjadi 3 waktu, yaitu dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari setinggi tombak. Yang kedua, ketika matahari pas ada di atas kepala kita. Dan yang ketiga, ba'da asar sampai betul-betul matahari tenggelam, dan saat itulah masuk waktu sholat maghrib. Kalau ada yang bertanya, kenapa pada waktu-waktu tersebut kita dilarang untuk mengerjakan sholat, ya, tentang hikmah larangan mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang kafir menyembah matahari saat terbit dan terbenam, sehingga sholat seorang muslim di waktu-waktu tersebut menjadi menyerupai perbuatan mereka. Bahkan saat itu juga matahari terbenam dan tenggelam atau juga terbit di antara 2 tanduk syaitan. Hal ini mengenai waktu matahari terbit dan terbenam. Adapun saat matahari meninggi dan saat orang-orang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan matahari, yaitu larangan sholat ketika pas matahari ada di atas kepala kita, karena saat itulah neraka jahanam sedang dipanaskan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena saat itu jahanam sedang dipanaskan. Ya, tidak boleh sholat sunnah di waktu-waktu tersebut kecuali sholat yang dikecualikan oleh dalil seperti 2 rakaat tawaf, berdasarkan sabda Nabi, ya bani abdi manab la tamnau ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla fihi ayata sa'atin sya'a min lail aw naharin. Wahai bani abdi manab, janganlah kalian melarang siapapun tawaf di Ka'bah ini dan melakukan sholat padanya kapanpun dia ingin baik siang maupun malam. Artinya ada beberapa sholat yang boleh kita kerjakan di waktu yang terlarang,
karena sifatnya tidak secara mutlak. Jadi intinya sholat yang dilarang pada waktu-waktu yang tadi saya sebutkan adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid, maka boleh kita kerjakan walaupun di waktu-waktu tersebut. Demikian juga mengkodok qobliyah subuh sesudah sholat subuh, boleh. Kodok sunnah zuhur setelah asar, lebih-lebih bila seorang menjamak zuhur dengan asar. Demikian juga sholat-sholat yang menyerupai, mempunyai sebab seperti sholat jenazah, tahiyatul masjid, sholat gerhana, maka hal itu semuanya diperbolehkan. Nah, demikian mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah 2 materi fikih yang perlu kalian pahami, bukan hanya dipahami tapi juga diamalkan, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat witir, dan mengenal waktu-waktu yang terlarang. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan menjelaskan yaitu macam-macam sujud. Ada sujud tilawah, sujud sahwi, dan juga sujud syukur. Semoga bermanfaat, disimak, dan juga dirangkum dari apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.